kayak Imam Ghazali, Imam Junaid, Qasim Al-Baghdadi, Imam Syafi'i, Imam Malik, lah itu ulama-ulama benar, itu patut dijadikan panutan. Orang-orang setingkat saya kayak di YouTube banyak sekarang Ustadz ya bukan ulama. Sing bagus ya megang kitab gini nyampaikan biar gak ngelantur kemana-mana. Kok ceramah ngelantur kemana-mana. Kemudian isinya mek guyon to. Dituntunan apa tontonan? Nah, ujungannya kalau gitu. Tontonan apa tuntunan? Ngaji mestinya kan tuntunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pagi hari ini Allah masih berkenan melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, matur nuwun. Hingga kita semua masih diberikan kesempatan, kemampuan, kemauan untuk bersama-sama hadir sholat subuh berjamaah sekaligus meneladani sabda-sabda baginda Rasulullah SAW. Pagi hari ini kita mengangkat tema tentang makanatul ilmi fil Islam. Kedudukan ilmu di dalam agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lamma kana al-ilmu tariqul jannati kana lahu fil Islam makanatun wa sya'nun. Ketika ilmu itu merupakan jalan menuju surga, kana lahu fil Islam makanatun wa sya'nun. Maka ilmu itu dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang tinggi. Wa kana lil ulama'i manzilatun indallahi tabaraka wa ta'ala tuqaribu manzilatal anbiya. Wa kana lil ulama, maka para ulama mempunyai kedudukan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala tuqaribu manzilatal anbiya. Di mana kedudukan para ulama itu mendekati kedudukan para nabi. Tinggi berarti, paling tinggi. Wah, nabi-nabi itu pilihan Allah. Dari miliaran manusia yang dipilih cuma 25. Dan para ulama kata Nabi adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Mulia, tinggi, berarti kita harus berusaha mencapainya, jadi ulama. Terus kadang tidak bisa, ya bisa anak kita didorong. Enggak bisa juga ya cucu kita, mungkin mantu kita, atau enggak punya anak. Ya minimal kita punya andil pada orang yang akan jadi ulama. Mungkin mondokkan anak orang lain, biaya orang lain, nanti dia jadi ulama menyebarkan ilmu, kita
ketrembesan terus, kena kiriman pahala. Masih ada kesempatan, ya kita berusaha mencapai itu karena kedudukannya sangat tinggi mendekati para nabi. Ya, orang beriman ya harusnya kepingin. Nah, jadi ulama itu caranya ya ngaji seperti ini. Ngaji terus menerus, sebodoh-bodoh kita kalau terus ngaji ya insya Allah nanti lama-lama yo alim, jadi ulama. Paling tidak kita ya mendekati ulama atau muridnya ulama atau pendukung para ulama, kan ya kebagian kedudukan nanti, kebagian derajat. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Mujadalah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illah, Allah akan mengangkat kedudukan alladzina aman, orang-orang yang mau beriman, minkum, di antara kalian semua. Walladzina utul ilma darajat, dan juga orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dari dulu ya, dari zaman Nabi Adam bahkan ya, yang memimpin dunia ya orang-orang berilmu semua kan, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Bahkan ada pepatah ya, orang punya ilmu itu dimanapun akan datangi orang, walaupun di dasar laut, di balik gunung, di tengah hutan, dimanapun disembunyikan nanti akan dibawa burung, akan dibawa angin, sehingga orang semuanya akan datang, akan membutuhkan. Ya karena itu derajat orang berilmu tadi, dan kenyataannya memang iya, memang seperti itu. Hanya dengan ilmu saja nggak ada orang yang bisa menandingi. Orang kaya, pejabat, orang punya kedudukan tinggi, orang berpengaruh, orang apapun, saya dihadapkan dengan orang berilmu, semuanya itu menjadi hilang, menjadi di bawah orang-orang berilmu semua. Saya aja belum sampai derajat ulama, ya, cuma nyampaikan pendapat-pendapat ulama seperti ini. Wis terasa sekali, Masya Allah. Coba dulu saya gak punya ilmu, saya sampai sekarang paling yo narit, angon wedus, angon sapi di desa, kumpul arek-arek yang belum-belum gak tahu ngajiku. Cuma niatine ngajar, kumpulnya gak pantas dengan orang-orang yang semestinya. Nah dengan ada dititipi ilmu dikit begini nih, saya renung-renungkan, Masya Allah, luar biasa Gusti Allah gak mengingkari janji. Murid saya itu mulai satpam sampai jenderal ada, mulai santri sampai kiai itu ada, mulai orang melarat sampai paling kaya yo ada, sampai triliuner ada, mulai RT sampai gubernur ada, lah presiden belum. Lek gubernur sudah roto itu. Mulai orang awam, mahasiswa sampai dosen sampai profesor banyak murid saya. Lah umpama nggak ada ilmunya, ya jangankan seperti itu, malah sampai orang-orang yang nakal, sampai orang yang walim bertakwa itu ada. Masya Allah, itu benar-benar nyata itu. Keramatnya ilmu itu nyata. Dan gak ada orang yang berani meremehkan, walaupun kita tawadu. Saya itu lagi ngajar itu banyak orang kecelik, dikira orang biasa-biasa, orang gak iso opo-opo, sering. Sampai pernah pondok metal itu, Ustadz Bakar yang Pasuruan itu yang terkenal itu,
Itu pernah kecelik sama saya, kan sering diundang mauludan Isra Mi'raj di Rungkut sini. Nah, istrinya itu muridnya istri saya di Pasuruan. Nah, saya diajak ke sana. Ya, diajak ke sana ya biasa, kawasan biasa, kumpul sama orang. Di sana lek duduk Ustadz Bakar kan kayak rojo ini di pondoknya. Tamu-tamunya itu ngeleset-ngeleset tuh di bawah. Ya saya melok ngeleset-ngeleset. Wong cium tangan ya melok cium tangan saya. Akhirnya ketika ada mauludan di sini kan diundang di daerah Pandukup. Di sini kan mesti tahu orang sekitar sini, walaupun saya nggak kasih tahu, mesti tahu semua orang-orang pada saya mesti tahu. Nah, biasanya orang-orang NU kan habis ceramah umum dipanggil ke tokohnya, tokoh-tokoh Rungkut, tokoh Kiai Ustadz Rungkut, di mangan bareng-bareng, ngobrol-ngobrol. Di sini ini juga ada Yai Ustadz. Itu kalau bicara orang mesti gini semua. Orang biasanya merasa derajat tinggi kan gak mau ada yang nyaingi kan. Penasaran dia, mulai bilang sama Bunyai Lutfi namanya. Dek, sopo dek di Surabaya jenenge iku Ustadz Fadil. Jadi lek ceramah mesti orang mesti mantuk kabeh. Ya itu Pak, kemarin yang kesini itu. Ya sama Bu Nadiro itu kemarin. Saya ikut salaman sampean. Sejak itu gak pernah mau menemui saya. Karena merasa kecelik. Mau tak cium-cium tangan, melok-melok ngelosot gitu. Saya kan serbanan kubluan begini kan lagi ngajar gini, cek pantes mek ngono tok. biasa seperti yang lain biasa. Ya memang saya bukan ulama, saya sekedar menyampaikan pendapat ulama-ulama yang lurus. Nah sampai seperti itu, ketika nggak ada ilmunya nggak akan dia kecelik, nggak akan dia merasa malu, nggak akan dia merasa salah sikap gitu. Andai kata saya sekedar orang kaya, orang terkenal, pejabat, biasa aja dia yakin, ayo salaman gitu. Memang dia gayanya gitu, Ustadz Bakar itu. Tapi giliran gak sengaja itu orang-orang Rungkut cerita seperti itu, segan dia, akhirnya nggak berani menemui saya. Lek saya ke sana itu menghindar katanya istri saya, gak mau menemui Ustadz Fadil, malu kata. Padahal saya biasa-biasa saja. Itu karena apa? Ya karena ilmu. Andai gak ada ilmu ya, jangankan orang Surabaya, tetangga sendiri aja mungkin tidak nangkep. Itu Bapak-Ibu sekalian, sehingga ya pandangan selama ini sebagian orang mondok tadi opo. Saya juga pernah mengalami nasib gitu, sekolahnya madrasah mondok. Saudara saya sendiri aja, paman-paman saya aja ngeletik. Sekolah madrasah mondok engko dadi opo. Sampai ke Mesir itu masih dinyek. Sekolah Azhar dadi opo, engko mentok-mentok paling dadi mudin. Oh no, mangan opo. Sik ngenyek begitu paman-paman saya dulu. Tapi akhirnya bagaimana? Jauh dari ekspektasi. Kalah konco-konco semuanya sing ngejar ilmu dunia itu. Nah, karena kita ini dapat janji dari Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang beriman, orang yang punya ilmu akan diangkat beberapa derajat oleh Allah. Walaupun kita diam saja, bahkan ada pepatah yaitu, walau sampai umpama dibuang di dasar laut, di balik hutan, balik gunung disembunyikan, akan dibawa angin, akan dibawa burung, mesti akan ketahuan kalau benar-benar kita punya ilmu. Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir, punya anak, punya ponakan, punya cucu, kita sendiri juga jadi ilmu. Jadi dorong untuk menjadi ulama saja. Caranya senang belajar agama. Nanti
Terus gak usah tanya jadi apa wis, gak usah lek jalur ulama, gak usah nanya jadi apa. Jadi ulama. Gitu. Nanti Allah sendiri yang ngangkat derajat kita. Insya Allah itu. Dan banyak ini yang kasus kecil saja belum sampai derajat ulama. Hanya seperti saja sudah Masya Allah luar biasa. Begitu juga banyak yang memusuhi mulai pribadi, kampung sampai kelompok. Hanya gara-gara kita menyampaikan kebenaran. Kita tidak ngelawan. Diem aja. Yang ngelawan akhirnya gugur. Gitu. Sampai yang musuh-musuhi akhirnya ngaku. Ustaz Fadil ojo diapa-apa no. Gak kena diapa-apa no. Waktu punya baca-bacaan. No. Dikira punya baca-bacaan. Ya iya memang punya baca-bacaan. Orang Islam gak punya bacaan. Ya punya. Gak ngelawan. Buat apa melawan sesama muslim gak ada gunanya. Wong cuma yo fitnah, iri, dengki, paling mek gitu. Sampai ada yang 2 orang itu ngaku disuruh menyantet. Gak mempan. Dan ngomong sama saya. Punya ilmu apa Ustadz sampai kok gak bisa disantet. Sampai ngaku gitu. Ya gak punya ilmu apa-apa. Ya mungkin karena oleh Allah masih belum ditakdirkan mempan. Gitu aja. Tapi ya itulah mungkin barokahnya ilmu tadi. Tanpa punya ilmu apapun, nanti ilmu itu sendiri yang akan membentengi dan mengangkat derajat kita. Wa qala alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, innal anbiya'a lam yurisu dirhaman wala dinaron. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi dirham, uang perak ya, wala dinaron, tidak mewarisi uang emas. Maksudnya tidak mewarisi dunia para nabi itu. Innama waratu al-ilma. Sesungguhnya para nabi itu hanya mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Siapa yang mengambil bagian ilmu maka dia telah mengambil bagian yang lebih, yang cukup, yang lebih-lebih. Rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu. Maksudnya ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu yang dimaksud ilmu. Ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang dibawa para nabi itu. Hukmu thalabil ilmi fil Islam. Hukumnya apa sih mencari ilmu dalam Islam? Thalabul ilmi fil Islami fardhah. Mencari ilmu dalam agama Islam itu wajib. Wa huwa ala darajataini, dan ilmu itu dibagi menjadi 2 derajat. Yang pertama fardu ain. Fardu ain. Setiap muslim muslimah wajib mencarinya. Kalau ndak dosa, meneng-meneng turu, ngopi mangan, duduk-duduk, dosa kalau nggak mencarinya. Ya tawajjabu ala kulli muslimin thalabu, di mana wajib bagi setiap muslim mencarinya. Wa huwa ma la budda li kulli muslimin min ma'rifati, yaitu ilmu yang memang harus diketahui setiap muslim. Litaslima aqidatu, supaya akidahnya, keyakinannya itu selamat, artinya benar, tidak menyimpang. Wa tasihhu ibadatu wa tastaqimu muamalatuhu, ibadahnya sahih, muamalahnya lurus, ala wifqi syara'illah azza wa jalla, sesuai syariat Allah azza wa jalla. Wa hadza ma amarallahu ta'ala bihil qol, inilah ilmu yang diperintahkan oleh Allah dalam surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah bahwa sungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah
dengan hak illallah, kecuali Allah. Wa huwal murad bi qouli sallam, dan inilah yang dimaksud sabda Rasulullah SAW, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Zakarun kana am unsa, baik laki-laki maupun wanita. Ini fardu ain. Bagaimana wudu yang sahih, bagaimana sholat yang sahih, bagaimana muamalah kerja yang sahih, bagaimana tahajud yang sahih, bagaimana pejabat yang sahih, bagaimana orang kaya yang sahih, orang alim yang sahih, bagaimana seorang muslim yang sahih. Lah itu semuanya wajib. Termasuk membaca Quran dengan tartil itu wajib fardu ain. Enggak ada orang baca Quran tanpa tartil, tanpa tajwid, sebenarnya bukan dapat pahala, dapat dosa. Kalau dia punya kesempatan belajar tajwid, enggak belajar, maca Quran sekenanya, itu lek salah, bukan malah dapat pahala, dapat dosa. Kecuali orang itu sudah belajar, tapi nggak bisa-bisa memang wis tua, wis gilu. Nah, itu dapat 2 pahala, baca Qur'annya dan belajarnya. Tapi kalau ada kesempatan belajar, nggak mau belajar, baca Qur'an sekenanya, bukan dapat pahala, dapat dosa. Banyak ada, saya punya jamaah rutin setiap minggu itu 30 tahun. Baca Qur'annya itu belepotan. Jadi nggak mau belajar tajwid kali ya. Poso-poso tanya sama saya, bagaimana ibadah yang terbaik poso ini Ustaz? Saya sudah banyak baca Quran, khatam sekali dalam 10 hari. Nah, sementara bacanya ndak karu-karuan. Malah tak bilang, Pak, sampean nggak usah maca Quran wis, lek poso. Malah sampean dosa nggak mau belajar tajwid, baca Quran rusak-rusak kayak gitu. Sampean sing penting yang pasti diterima ae. Maca selawat, kan nggak harus tartil. Zikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, itu aja. Sama maca Quran tambah dosa. Wong sampean ndak mau belajar tajwid. Tak bilang gitu. Gitu ya Ustaz. Iya. Wong ahli tajwid fardu kifayah. Satu kampung kayak gini nih lah. Sudah ada guru TPK-nya. Ya wis, semuanya wis gak berdosa. Ada ahli tajwid. Tapi lek baca bertajwid fardu ain. Itu wajib kita semuanya belajar. Walaupun sudah tua, tapi ingin baca Quran. Dan alhamdulillah kalau di Surabaya ini tidak kurang yang mau ngajari, asal mau ya. Termasuk di masjid kita ini, alhamdulillah ada kesempatan, peluang untuk ngajari Quran. Siapa saja dimanfaatkan. Supaya baca Qurannya benar, 1 huruf dapat 10 kebaikan. Fardu ain itu ahli fardu kifayah. Yang kedua, fardu kifayah, ilmu fardu kifayah. Yang tadi fardu ain, setiap muslim muslimah wajib mempelajarinya. Kalau fardu kifayah enggak. Ya tawajjabu 'alal muslimin bimajmu'ihim tahsiluhu. Fa idza qama bi ba'dhum saqata talab anil baqi. Wajib bagi semua umat Islam untuk mendapatkannya. Itu fardu kifayah. Tapi faidha qoma bi ba'dhum saqatat sholab anil baqin. Tapi kalau sudah ada satu saja atau sebagian dari masyarakat muslim itu sudah ada saqatat sholab anil baqin, maka sudah gugur
dosa dari semuanya yang lain. Wa ilam yakum bi ahadun asimal jami. Tetapi kalau nggak ada satupun dari anggota masyarakat itu semuanya yang mampu, maka semua masyarakat Islam itu menjadi berdosa. Wa tawassu fi ulumi syariah, yaitu seperti mendalami ilmu-ilmu syariah, itu fardu kifayah. Darsan wa hifdzan wa bahsan, baik membahasnya seperti ini, menghafalkannya atau menelitinya. Kasarannya harus ada ulama lah, harus ada ustadz dalam satu kampung minimal satu. Nah, ironisnya mencetak ulama itu tidak gampang. Kadang belum tentu ada sak kampung satu ulama, belum tentu ada sak kecamatan, sak kabupaten, sak provinsi, sak negara perlu belum tentu ada ulama. Memang nggak mudah mencetak ulama tersebut. Nah, sebenarnya itu fardu kifayah. Ya minimal paling diperkecil masyarakat ya keluarga. Yang lain sudah belajar ilmu dunia semua. Ada satu harus kita kader jadi ulama. Ulamanya keluarga. Nah, itu jalurnya ya mondok. Jalurnya ilmu-ilmu agama. Kalau enggak, ya satu RT, satu RW, satu desa. Minimal harus ada satu yang pergi mendalami ilmu agama. Itu fardu kifayah. Jangan sampai satu desa enggak ada belas. Ya namanya enggak ada ulama, ya minimal orang-orang yang mampu menyampaikan pandangan-pandangan ulama. Ya seperti saya ini. Menyampaikan pandangan-pandangan ulama, bawa kitab seperti ini, sehingga apa yang saya katakan bukan pendapat saya pribadi, karena kita belum mencapai derajat ulama. Memang gak mudah jadi ulama. Sing ulama bener ya kayak Kiai Ahmad Dahlan, kayak Kiai Hasyim Asy'ari, ulama-ulama bener. Syekh Yusuf Qaradawi, kayak ulama bener. Kayak Imam Ghazali, Imam Junaid, Qasim Al-Baghdadi, Imam Syafi'i, Imam Malik, lah itu ulama-ulama benar, itu patut dijadikan panutan. Orang-orang setingkat saya kayak di YouTube banyak sekarang ustadz ya bukan ulama. Sing bagus yang megang kitab gini nyampaikan biar gak ngelantur kemana-mana. Untuk ceramah ngelantur kemana-mana. Kemudian isinya mek guyon toh. Kayak iki tuntunan apa tontonan lah, ujungannya ngomong gitu, tontonan apa tuntunan. Ngaji mestinya kan tuntunan. Nah, saya setuju dengan kayak Gus Baha itu lah, ngaji yang nggawa kitab. Nah itu baru syukur rutin. Nah itu akan terbangun dari konstruksi ilmu. Tidak sekedar ya kayak ceramah umum, ya sekedar motivasi gitu aja. Jadi untuk yang ahli itu fardu kifayah Bapak Ibu sekalian, enggak harus semua. Wa takhassus fi kulli ilmin tahtaju ilail jama'al muslimah, dan juga spesialis di dalam ilmu yang dibutuhkan masyarakat muslim. Dokter ahli misalnya muslim harus punya, itu dibutuhkan. Arsitek ahli muslim harus. Nah, sekarang ini misalnya muslim harus ada yang ahli nuklir, ahli tank, ahli pesawat tempur. Muslim harus punya ahli bikin pesawat terbang untuk pergi haji, bikin alat pertanian. Nah, yang ahli-ahli yang dibutuhkan umat Islam itu di semua bidang, itu supaya tidak membutuhkan kepada orang kafir, supaya enggak biasanya kalau sama orang kafir terus nanti ujung-ujungnya kan dihinakan. Maka umat Islam untuk kebutuhannya sendiri itu harus ada ahlinya. Di antara umat Islam harus ada yang dokter ahli, ahli rumah sakit, ahli bangunan,
ahli pesawat tempur, ahli ilmu-ilmu tajribiyah, eksperimen itu yang ahli, nah itu juga fardu kifayah, harus ada umat Islam. Kenapa? Litahfadhu qiyanaha, untuk membentengi keberadaan umat Islam. Enggak ada yang ahli ya dijajah terus. Wa tuqimu da'ima daulatil haq wal adli ala ardi qawiyatan matina, dan supaya menegakkan pilar-pilar negara yang benar, wal adli yang adil, alal ardi di muka bumi, qawiyatan yang kuat, matinatan yang kokoh, muhibatal janib yang berwibawa. Itu Bapak sekalian. Nanti umat Islam berwibawa kan orang musyrik, orang kafir, orang munafik gak berani semena-mena. Tapi kalau umat Islam lemah, diica-ica. Ya kayak sekarang ini kayak dikuasai itu. Dicur, diulek, ditembak, diica-ica, diusir dari rumah sendiri. Naplu meneng ya umat Islam. Wedi nang Israel, wedi nang Amerika, wedi nang NATO. Coba kayak zaman kuat umat Islam. Zaman Mu'tasim Billah misalnya di Baghdad. Ada wanita satu tok di pasar Rusia di jalan itu. Dilecehkan, ditarik jilbabnya. Dia teriak, wah Mu'tasimah. Wahai Khalifah Mu'tasim Billah. Ngono tok. Gak ada telepon waktu itu. Tapi kata-kata ini nyampe sampai ke telinganya Khalifah Mu'tasim Billah. Gimana yang terjadi? Disiapkan pasukan perang. Alek gini yang terjadi umat Islam ya nggak ada yang berani ngelecehkan. Tapi lihat sekarang nggak terima dilecehkan, diulek, Indonesia itu hampir ini sudah jadi bukan Indonesia, Indochina kan. Untungnya sih ada yang berani ngungkap kayak Pak Menhan sama Pak Prabowo di Morowali itu. Sekarang di PIK 2 orang Indonesia gak boleh masuk. Bupati gak berani masuk, gubernur gak berani masuk. Kenapa begitu? Wong sini mayoritas muslim terbesar di dunia. Karena Cina tahu Indonesia, umat Islam Indonesia lemah. Punya nikel gak bisa ngelola, punya emas gak bisa ngelola, punya bauksit punya gak bisa ngelola, akhirnya diolah orang kafir, dikibuli. Mereka yang kaya raya semua. Kita lihat sekarang anak muda di mana-mana, anak jamaah ini. Stres, lulus kumlot S1, S2, S3, sulit cari kerja. Sampai jamaah-jamaah saling cerita, bapaknya gak wani nakoni anak. Anak wis kumlot gak oleh kerjaan. Gak wani nakoni, wedi tersinggung. Ada yang ditakoni anaknya. Kenapa sih gak kerja-kerja? Akhirnya stres temenan anaknya. Akhirnya di kamar tok gak mau ngomong sama keluarganya. Metu mlebu, mangan tok gak mau diketemu. Ya gara-gara gak dapat kerjaan gitu, merasa terbebani. Akhirnya bapak-bapak itu jamaah cerita kano sing wani nakoni anak di stres. Dia wis terbebani anak kita itu. Mungkin ya anak muda ya bagaimanapun wis kuliah. Ya mecah pikiranin delok masa depan suram, delok rumah tambah mahal, gaji pancet, kapan iso tuku rumah, kapan iso nikah, kapan iso tuku mobil, kapan iso bantu balekno wong tua. Ya lek koyo sampean sugih-sugih. Ayo wong tua saking pingin anake iso kuliah sampai utang-utang sak bajek. Agak stres gimana anaknya. Nah, itu salah satu contoh Bapak-Ibu sekalian ketika umat Islam lemah, maka ada fardu kifayah yang membuat keluarga kuat, yang membuat masyarakat muslim kuat, negara muslim kuat, itu harus ada yang ahli. Itu namanya fardu kifayah, walaupun bukan ilmu-ilmu agama. Wa hadza ma da'ana ilail Qur'an. Inilah seruan dari Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat At-Taubah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرٌ مِّنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Wa makana al-mu'minun, tidak seharusnya orang-orang beriman itu liyang firu kafatan, pergi berjihad semuanya, nggak seharusnya gitu. Nah, itu jihad padahal nggak boleh semua. Sebagian pergi jihad, sebagian ngaji seperti ini atau mencari ilmu yang lain gitu. Falaula nafarun min kulli firqatun, maka hendaklah ada sekelompok dari setiap umat, setiap kelompok di antara mereka itu ada sekelompok yang liyatafaqahu fiddin, yang mendalami ilmu agama. Nah, gini ini kedudukannya sama dengan jihad, Bapak Ibu sekalian. Pahalanya sama dengan jihad. Bahkan kita ngaji begini ini, lek mati yo syahid, sama. Cuma kita harus dikafani kalau jihad itu ndak di perang mati karena jihad perang, itu langsung dikubur dengan darah-darahnya. Nah, itu tuh bedanya. Tapi pahalanya sama. Menuntut ilmu itu dengan jihad perang. Nah, kita nggak ada perang sekarang ya. Ini jihad kita yang mencari ilmu begini ini. Kayaknya saya senang. Bahkan pahalanya itu paling besar yo ngaji, mencari ilmu. Bahkan dijadikan jalan menuju surga oleh Allah, oleh Rasul itu mencari ilmu. Dan termasuk tempat-tempat mustajabah ya mencari ilmu. Dan seperti ini serius gak serius dihitung serius. Sampai malaikat aja iri. Ya Allah, itu ada orang ngaji-ngaji itu gak niat ngaji, cuma golek rawon. Cuma ingin golek soto. Cuma iseng tok ya Allah ngaji itu. Katanya Allah dijawab, mereka adalah orang-orang yang tidak akan celaka orang kumpul dengan mereka. Lah itu sampai begitu, sampai malaikatnya dibantah oleh Allah. Jadi ngaji begini ini serius gak serius, ngantuk gak ngantuk, dihitung sama. Dihitung serius semua. Saking keramatnya ngaji. Makanya saya yang termasuk tak buat tirakat itu adalah nyari atau nyampaikan ilmu gini. Poso gak patek kuat, tahajud gak patek kuat, tirakat yang lain gak patek kuat. Mau sodako gak patek suki. Gak iso kayak Ronaldo. Ronaldo lek sodako masuk sekian triliun, sekian miliar gitu. Nah, maka yang gak kalah dengan semua itu ngaji. Gak kalah itu. Tirakat dengan ngaji. Dan lebih dekat untuk diterimanya oleh Allah orang ngaji. Malah wis gak dihitung ikhlas gak dihitung, malah dihitung ikhlas semua orang ngaji itu. Makanya pahalanya besar. Kemudian melapangkan pikiran, hati, menenangkan hati, memberi solusi ilmu itu. Diangkat derajat oleh Allah. Bagaimana kita enggak senang mencari ilmu? Ya salah besar. Nah, zaman sekarang anak muda banyak yang gak seneng ngaji, senengnya gadget, ya itu penyakit. Harusnya ya gadget itu ya sesekali, tapi hendaknya gadget atau yang lain dibuat sarana ngaji, itu baru benar, atau untuk hal-hal yang manfaat. Wa yuqasu ala tafaqquh fi din madakana minal ulum allati tahtajuha al-ummah. Dikiaskan dengan mendalami ilmu agama, artinya menjadi ulama adalah ilmu-ilmu yang dibutuhkan umat Islam. Itu juga fardu kifayah. Wa ada tafaqquh wa takhassus mandub bi haqqi kulli muslimin.
mendalami ilmu agama dan spesialisasi ini disunahkan pada hak setiap orang muslim amalan biqouli subhanahu wa ta'ala dengan mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala wa qur rabbi zidni ilman. Malah disuruh oleh Allah. Katakan Muhammad, Rabbi wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu untukku. Ya anak-anak sampean mungkin masih nganggur-nganggur, daripada nganggur stres, suruh nambah ilmu aja. Ilmu-ilmu keahlian. Mungkin kuliah lagi, atau kursus, atau apa begitu. Nambah ilmu nanti insya Allah di ujungnya tambah ilmu derajat ditambah oleh Allah. Surat Toha ayat 114. Dan Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Muttafaqun alaih. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah pasti akan dipahamkan ilmu agama. Jadi boleh kita jadi apapun saja, tapi yang nggak boleh tidak ilmu agama. Minimal fardu ain tadi. Lenda kita berarti kita nggak dikehendaki baik oleh Allah. Jadi apapun kita, siapapun kita, lek gak paham minimal fardu ain tadi berarti kita ndak dikehendaki baik oleh Allah. Pangane sembrono, kerjone sembrono, muamalai sembrono, ibadai sembrono. Itu lek gak ngerti ilmu agama. Jadi ilmu-ilmu yang lain silakan dicapai semua. Tapi yang tidak boleh ditinggal ilmu agama jadi apapun minimal secukupnya kalau nggak jadi seorang ulama. Kasarannya ya seperti ini, lek gak jadi ustadz gak jadi ulama. Yo sing telaten melok ngaji rutin begini nih, jangan dok-dok yang niat untuk gugurkan fardu aid. Wong nyatanya memang dari satu desa belum tentu ada satu saja yang mondok. Dari satu kecamatan belum tentu ada satu yang mondok. Nah itu nyatanya. Lele gak mondok. SD, SMP, SMA, SMK, S1, S2, S3. Sampai profesor gak belajar agama ya pasti bodoh ilmu agama. Dan itu banyak sekarang. Diundang ke masjid. Jadi khotib, polai profesor, doktor. Pinter ngomong, iso baca Latin. Tapi ketika dijadikan imam maca Qur'ane bluepotan banyak. Ya enggak jamin walaupun profesor doktor lek gak mau belajar tajwid bisa bagus bacaannya. Apalagi koyok ngene, nerangno koyok ngene ya tambah gak karuan lagi. Ini ya perlu bisa baca. Perlu memahami, perlu berguru, perlu pengalaman supaya enggak nyasar menerangkannya itu. Perlu jam terbang jual. Untuk setingkat seperti saya ini aja, saya belajar Islam mulai kelas 4 SD. Kelas 4 Ismondo. Sampai sekarang tiap hari. Saya gak bisa jadi ulama, karena gak wate pinter. Gak wate pinter lah saya ini. Nyampe nasi iso mengono doa. Saya bukan ulama, gak berani saya itu ngaku ulama, gak berani. Jauh dari kata itu. Tapi saya nggak berani berpendapat pribadi, nggak berani. Karena takut menyesatkan. Buka kitab. Makanya di rumah itu tak siapkan kitab. Dari Mesir saya nggak ngandalkan ijazah, ngandalkan kitab. Saya membawa kitab 4 lemari dari Mesir itu. Lewat kapal kedutaan waktu itu. Ya karena itu. Karena bayangkan saya bukan ulama, nanti nggak bawa kitab. Rujukannya kemana? Punya kitab enak. Kitanya belum ngerti, tinggal buka kitab. Oh ini, utang dulu Bu, utang dulu Pak. Gitu. Itu Bapak Ibu sekalian ya, Masya Allah begitu mulianya, begitu tingginya derajat ilmu. Kita harus mempunyai cita-cita, keinginan untuk menjadi orang alim. Setidaknya anak kita, cucu kita, kita tidak alim. Atau kita mendukung para ulama. Karena mereka adalah pewaris para nabi. Bahkan ulama itu dikatakan sebagai menara-menara hidayah. Nah, nanti kalau dicabut ulama oleh Allah,
maka akan kiamat sudah dunia ini. Na'udzubillah dari. Itu dulu para jamaah sekalian. Barangkali ada yang mau nambah, saya persilahkan. Kalau sudah tidak ada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki pada kita. Pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu hadir dalam rangka untuk mengais-ngais ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ini semua kita semuanya diangkat derajat kita dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya dengan tawasul ngaji ini, mudah-mudahan kesehatan kita semuanya disehatkan semua. Selamat, sukses dunia dan akhirat. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan Bapak Ibu sekalian, yang benar itu dari Allah. Mari kita teladani bersama-sama. Ada yang salah, itu dari saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.